Perkenalkan, nama saya Dina Oktaviani, NIM 2010417118, kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan membacakan ringkasan video manajemen pemasaran, yaitu tentang pemasaran politik. Video pertama, pembicara Dr. Ferry Darmawan, MDS, tentang pemasaran dan iklan politik. Pemasaran politik menurut Kotler dan Neil pada tahun 1999 adalah suatu kegiatan pemasaran untuk menyukseskan kandidat atau partai politik dengan segala aktivitasnya. Cara yang dilakukan dalam pemasaran politik adalah kampanye program, pembangunan perekonomian atau kepedulian sosial. Yang kedua, isu yang disampaikan bertujuan agar program yang ditawarkan memiliki daya tarik. Komponen pemasaran politik, yang pertama produsen, yang kedua produk, yang ketiga konsumen. Seiring berjalannya praktek ekonomi pasar bebas yang semakin luas, memberi pengaruh pula terhadap praktik demokrasi di Indonesia. Dalam pasar politik yang bebas, bukanlah jaminan faktor politik yang memaksakan, bahkan mengancam atau mencari dukungan, melainkan juga harus beralih dalam usaha mempromosikan diri dengan pendekatan komunikasi melalui berbagai macam saluran komunikasi politik. Seperti halnya yang dikatakan oleh Kotler dan Joy bahwa cara yang dilakukan melalui kampanye program pembangunan perekonomian atau kebutuhan sosial, tema, isu, gagasan, ideologi, dan pesan yang disampaikan bertujuan agar program politik yang ditawarkan memiliki daya tarik tinggi yang mampu mempengaruhi setiap warga negara serta lembaga atau organisasi secara efektif. Sebagaimana pemasaran komersial, waktu dan sosial pada pemasaran politik itu dalam strategi pemasaran politik. Politik bukan hanya membuat rektorat, memilih partai atau kandidat tertentu, melainkan untuk membangun loyalitas. Menurut Sugiono, produk yang ditawarkan oleh partai politik atau seorang kandidat umumnya sebuah kebijakan yang akan ditetapkan ketika sebuah partai politik atau kandidat. Berikut ini beberapa kesimpulan dari definisi komunikasi pemasaran politik. Semua usaha dimaksudkan demi yakinkan konsumen bahwa produk yang dijualnya dapat bersaing. Oleh sebab itu, ada beberapa fungsi pemasaran politik. Media massa merupakan sarana transformasi yang ampuh. Media massa mampu menjangkau jumlah khalayak dalam jumlah besar dan luas. Pesan yang disampaikannya juga dapat ditransformasikan secara serempak dan mampu memunculkan efek dalam menentukan opini publik yang diinginkan oleh komunikator publik. Manfaat dari video tersebut, saya mengetahui politik pemasaran atau politik lahir dari kebutuhan untuk menjual produk. Politik yang tidak dapat dilakukan hanya dalam jangka waktu pendek, tetapi membutuhkan jangka waktu panjang. Hal ini disebabkan oleh faktor yang saling berkaitan. Pertama, semakin tepatnya demokrasi, tidak terkecuali di negara Indonesia, mengadopsi dan sistem demokrasi terlebih dengan sistem multipartai, menyebabkan para pelaku harus bersaing ketat, memperebutkan dukungan politik. Kedua adalah sering berjalannya praktek ekonomi pasar bebas yang semakin luas, memberi pengaruh pula terhadap praktik demokrasi di Indonesia. Video yang kedua, pembicaranya Iding Rosyidin tentang political marketing. Asal-usulnya, marketing deals with identifying and marketing human and social needs, memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Menurut Bursey Newman, penerapan teknik dan konsep. Pertama, marketing dalam kehidupan politik. Kedua, produk yang populer
dalam bisnis atau ekonomi dipakai dalam politik. Elemen pemasaran yaitu product, price, distribution, and promotion. Dalam politik produk ada dua, yaitu pertama partai politik, yang kedua personalnya atau pengurus partai atau kandidat. Price atau nilai atau harga yaitu pertama menaikkan nilai politik di depan konsumen distribution, yang kedua menjadi mudah dan gampang serta nyaman. Promotion yaitu dalam kompetisi politik yang luar biasa, promosi menjadi salah satu hal yang sangat penting baik secara langsung maupun melalui media sosial. Manfaat yang saya dapat dari video tersebut dapat mengetahui asal-usul marketing politik beserta penerapan ilmu ekonomi dalam politik. Kemudian video yang ketiga, pembicaranya yaitu Mukhlis Muhammad Lizar tentang strategi pemasaran politik. Strategi pemasaran politik lebih mementingkan produk politik, melibatkan kebutuhan, dan mengevaluasi produk. Liz Marsman mengembangkan kerangka kerja yang berorientasi pada partai tentang bagaimana mungkin pihak berperilaku jika mereka mengadopsi orientasi produk, penjualan, atau pasar. Kemudian ada partai berorientasi pasar, yaitu memberikan kepuasan memilih untuk mencapai tujuannya. Kedua, lebih menekankan pada pengembangan produk. Ketiga, terlihat lebih demokratis. Tahapannya, intelijen pasar atau memahami dan memastikan permintaan pasar. Kedua, desain produk. Ketiga, penyesuaian produk. Yang keempat, implementasi. Yang kelima, komunikasi. Yang keenam, kampanye. Yang ketujuh, pemilihan. Yang kedelapan, pengiriman. Kemudian ada partai berorientasi produk dan berorientasi penjualan, yaitu jauh lebih tradisional, tidak mengubah perilaku agar sesuai keinginan orang. Tahapannya yaitu desain produk, intelijen pasar, komunikasi, kampanye, pemilihan, dan pengiriman. Kemudian ada pemasaran politik Omrod. Pertama, generasi informasi. Yang kedua, penyebaran informasi. Yang ketiga, partisipasi anggota. Yang keempat, komunikasi internal yang konsisten. Manfaat yang saya dapat dari video tersebut yaitu mengetahui bahwa Smith mempunyai teori dan menguraikan sejumlah taktik kompetitif, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan dan mempertahankan tujuan itu dengan memusatkan kekuatan. Yang kedua, bertindak agresif. Yang ketiga, menjaga moral dan kesatuan komando. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.